Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki masa-masa pra-Pentakosta. Itu sebabnya Gereja Tuhan melakukan doa pra-Pentakosta. Namun sebelum kita merenungkan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami umat-Mu di masa penantian menuju Pentakosta, kami ingin sekali lagi merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema berdoa bagi dunia. Dan bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan 17. Namun saya akan membacakan dari ayat 9 sampai 17 saja bagi kita semua. Demikianlah bunyinya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah berdoa bagi dunia. Nah, kalau kita coba merenungkan dan kita mengingat-ingat, berapa banyak atau berapa sering kita berdoa dan apa saja yang kita doakan kepada Tuhan. Tentu kita akan mengatakan bahwa doa-doa itu adalah doa terkait dengan masalah pribadi, tetapi juga mungkin keluarga, termasuk juga gereja Tuhan. Tetapi yang lebih mendasar dari itu adalah, mari kita merenungkan mengapa kita berdoa. Berdoa adalah kita sedang berbicara dan menyerahkan suatu pergumulan kepada Tuhan, sang pemilik hidup. Tetapi lebih daripada itu adalah bahwa doa itu adalah komunikasi manusia dengan Tuhan sang pencipta itu. Sehingga kalau kita berdoa sesungguhnya, dan memang tidak seharusnya kita berdoa dalam rangka hanya untuk memetik dan menunggu hasilnya, bahkan pemenuhan segala keinginan kita, melainkan supaya relasi hubungan kita dengan Tuhan dan jadilah kehendak Tuhan. Nah, di antara begitu banyak doa, kita juga berdoa bagi dunia. Nah, ada sedikit paradoks ketika tema ini berbicara tentang berdoa bagi dunia, sementara dalam bacaan tadi kita mendengar bahkan membacanya
Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Artinya, pertama-tama kita diingatkan bahwa doa Tuhan Yesus itu pertama-tama dalam rangka mengingatkan kepada kita sekalian bahwa bicara tentang kesatuan antara Tuhan Yesus dengan Bapaknya, dan itu menjadi suatu model kesatuan antara para murid dan umat dengan Kristus pada waktu-waktu dalam perkembangan kehidupan selanjutnya. Tetapi hal yang lain juga adalah bahwa ketika para murid diingatkan, bahkan Tuhan Yesus mendoakan, aku mendoakan mereka, atau para murid itu berbicara tentang murid-murid yang tetap tinggal di dunia ini. Jadi bukan berarti bahwa Yesus sama sekali tidak peduli terhadap dunia, melainkan karena Yesus sungguh-sungguh ingin, seperti misi Allah datang ke dunia untuk menjangkau umat, bahkan para muridnya pertama-tama, kemudian menjangkau juga orang-orang lain yang Tuhan izinkan dapat berjumpa dengan para murid Yesus. Oleh karena itu, umat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa berdoa bagi para murid atau umat Tuhan, mau mengatakan dan menegaskan bahwa para murid itu adalah sekelompok orang yang percaya kepada Tuhan, yang relasinya bukan berhenti pada diri mereka sendiri, melainkan akan terbuka dan mengerjakan tugas pengutusan Tuhan itu. Dan mereka dan kita sekalian adalah orang-orang yang tetap berada di dunia ini, meskipun kita ini adalah milik Tuhan, karena Tuhan ingin supaya misinya dikerjakan oleh para murid Yesus. Pada masa itu, Yesus pasti adalah sosok pribadi dalam kemanusiaan, hanya menjangkau segelintir bahkan terbatas orang-orangnya yang bisa dijumpai para murid, bahkan para pendengarnya. Tetapi mulai para murid yang tersebar kemana-mana tempat, diharapkan adalah bahwa mereka akan memperkenalkan kebaikan, cinta kasih Tuhan itu kepada semua orang. Pertanyaannya, seberapa baikkah para murid, bahkan kita sekalian, menjadi orang yang bisa memperkenalkan itu kepada orang lain? Nah, ada ilustrasi singkat yang mengatakan, bahkan memberikan sebuah pembelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang bekerja sebagai pegawai toko atau pramuniaga atau sebutannya apalah itu, adalah orang yang diharapkan ketika ada orang yang datang ke tokonya, dia akan memperkenalkan barang-barang. Nah, suatu ketika ada orang yang sedang menuju ke sebuah toko yang menjual batu-batu mulia. Ketika sudah dijelaskan oleh pramuniaga itu, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian pada akhirnya calon pembeli ini mengurungkan niatnya. Tetapi si pemilik toko itu kemudian menjumpai dan mempercakapkan lagi, sebetulnya menawarkan juga barang yang sama. Tetapi pada akhirnya calon pembeli itu memutuskan untuk membeli barang berharga itu, yaitu berlian yang ditawarkan oleh pemilik toko. Ketika ditanya, apa bedanya antara pramuniaga itu dengan pemilik toko? Pemilik toko mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia bekerja padaku, tetapi perbedaannya adalah mereka tidak memiliki apa yang aku miliki, yaitu bahwa aku mencintai berlian, sehingga mampu mengatakan, memperkenalkan, meyakinkan orang betapa berlian itu berarti. Bukankah kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, berarti kita juga memiliki pengenalan yang cukup dan semakin baik tentang Kristus, bahkan kita akan mampu memperkenalkan itu kepada orang-orang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang yang sedang berada pada masa pra-Pentakosta ini menuju Pentakosta yang kita akan merayakannya pada tanggal 24 mendatang. Saat ini kita masih pada masa penantian.
ada doa-doa, ada keinginan yang belum tercapai. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah biarlah terjadi kehendak Tuhan, dan kiranya kita memohonkan anugerah Tuhan supaya kita disanggupkan menjadi alat-alat Tuhan. Begitu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan melalui firman-Mu, sama seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Demikian itu kiranya juga memberi warna, bahkan meneladankan kehidupan kesatuan sebagai umat. Tetapi terlebih juga doa Tuhan Yesus bagi para murid pada waktu itu juga mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang juga diharapkan menjadi murid-murid Kristus pada masa sekarang, yang tidak hanya menerima kebaikan Tuhan itu, melainkan juga memakai diri, bahkan persekutuan, bahkan komunitas orang percaya itu sebagai pihak yang menjadi agen perubahan dan menawarkan, memperkenalkan kasih, kemurahan, dan keselamatan dari Tuhan kepada orang lain. Kiranya kami juga tetap memohonkan anugerah kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kami pribadi, gereja, supaya gereja hadir untuk mewarnai bahkan memperkenalkan kasih Tuhan pada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati umat sekalian.